Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan chapter media sebagai institusi ekonomi. Berikut adalah bagian pemetaan media sebagai institusi ekonomi, di mana investor memberikan dana kepada media, kemudian media berusaha merebut perhatian pasarnya, yaitu pengiklan dan khalayak, dan yang terjadi adalah homogenitas produk media. Ini adalah ulasan sedikit apa itu media massa. Media massa adalah tentang produksi dan distribusi pesan yang berlandaskan teknologi lembaga dan tentunya dengan arus yang kontinu. Fungsi media sendiri menurut Wilbur Scrum adalah media sebagai informasi, media sebagai pendidikan, media sebagai hiburan, dan media sebagai kontrol sosial. Kemudian kami juga akan sedikit mengulas tentang ekonomi. Ekonomi adalah usaha manusia untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah keuntungan. Dan ini adalah gambaran sebagai institusi ekonomi, media berkembang menjadi industri saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Dennis McQuail, bahwa media merupakan industri yang berubah dan berkembang, menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa, serta menghidupkan industri yang terkait. Media selain perannya sebagai institusi sosial politik, juga berperan sebagai institusi ekonomi. Ini yang kemudian akan melandasi teori yang akan kami jelaskan selanjutnya. Media menghasilkan profit yang sangat besar dengan produknya berupa berita atau bisa dikatakan news manufacture, seperti yang dikatakan oleh Herman dan Chomsky. Bagaimana media bisa terus bertahan? Tentu saja dengan kemampuannya memenuhi kebutuhan pasar. Dan tentu saja media terus mengupdate apa kebutuhan pasar hari ini. Dalam konteks ini, misalnya media sebagai medium iklan menjembatani pengiklan dan masyarakat selaku konsumen. Disinilah media dibutuhkan oleh halayaknya. Berikut adalah gambaran dari kepemilikan media, yaitu investor memberikan dananya kepada media, dan media sebagai mesin penghasil uang akan memberikan feedback kepada investor selaku pemilik media. Apa yang dilakukan media untuk bisa menghasilkan uang? Seperti yang telah diulas tadi, yaitu menarik perhatian pasar. Seperti contoh di sini, media menarik perhatian dari pengiklan, seperti contoh di bagian kanan bawah, dan menarik perhatian dari khalayak, seperti gambar di kiri bawah. Untuk menarik perhatian pasar, media memproduksi program-program yang banyak diminati oleh pasar, seperti contoh berikut. Misalnya memproduksi program musik pagi maupun sinetron. Dan dalam kajian ilmu komunikasi yang melandasi bahwa media berdiri sebagai institusi ekonomi adalah teori dari Dennis McQuail yang menyebutkan bahwa menyebut teori ekonomi politik media sebagai pendekatan yang memusatkan perhatian lebih banyak pada struktur ekonomi daripada sisi ideologis media. Karakteristik media sebagai institusi ekonomi yaitu adanya pembagian sumber penghasilan media dari konsumen, seperti yang di kanan bawah, dan penghasilan dari pengiklan, seperti yang di kiri bawah. Konsekuensinya adalah media yang dibiayai oleh pengiklan rentan terhadap intervensi dari pihak luar, seperti dari pihak investor. Kemudian pendapatan dari sumber yang sama, seperti dari contoh ini dari pengiklan produk rokok misalnya, akan cenderung menghasilkan produk dari media yang homogen pula. Sedangkan media yang dibiayai oleh publik rentan terhadap krisis keuangan jangka pendek. Dan perbedaan kedua sumber pendapatan yang telah kita ulas tadi akan sangat berpengaruh pada kinerja itu sendiri. Pendapatan dengan media dengan
yang berpendapatan besar akan bisa memperoleh kinerja yang besar pula, dan begitu pula sebaliknya. Sekian dari kami, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.